Kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung masuk saja ke dalam ceritanya. Di cerita sebelumnya, Usopp yang begitu kaget dengan keadaan Nami, Zoro, Vivi, dan Brogy yang benar-benar telah menjadi patung lilin sepenuhnya. Usopp pun dibuat begitu marah pula kepada Luffy yang malah enak-enakan minum teh bersama musuh. Namun Usopp yang baru ingat jika itu sepertinya adalah ulah dari kekuatan Miss Golden Week. Seketika Usopp pun berusaha membakar pakaian Luffy, walau pada akhirnya dirinya malah terkena serangan Mr. Five. Ketika Luffy terbebas dari pengaruh kekuatan Miss Golden Week, di saat yang bersamaan pula Mr. Tree pun datang kembali setelah dirinya terpental sebelumnya tadi. Kemudian Mr. Tree pun menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya untuk menunjukkan betapa kuat dirinya itu, hingga akhirnya Usopp pun tersadar jika sepertinya Nami dan yang lainnya belum sepenuhnya mengeras. Usopp pun punya ide untuk membakar Nami dan yang lainnya agar lilin yang menyelimuti tubuh mereka bisa mencair. 私に塗装を施したまえ。かっこいい。見た目でも倍か。塗装完了。さて。言った。無駄だ。オラが叩け。さざか。フリーズブレスオン。 やめておけ。あら、楽しそうね。何を企んでるの？何もかもが。走れ！失礼。難しい鳥だ。300キロ。僕らの命はお前なんかにやったんだよ。なんで？思いを使って相談してやる。ね。 スペシャルロープだ。すっげえいい。大丈夫かあいつら。逃げなさこにゃら。もう余興は終わりよ。1万キロ。 ヒロシ！熱いわね。他にやり方なかったの？辛くもしバカが！もう任務をしくじるわけにはいかねえんだよ。羽のかけらも残さん。やめだ！燃える刀っていうのは悪くない。 Mr. Five dan Miss Valentine yang berhasil dikalahkan oleh Zoro dan yang lainnya. Terlihat Mr. Tree dan Miss Golden Week kabur karena saking ketakutannya. Namun saat Luffy berusaha untuk mengejarnya, ternyata Mr. Tree menciptakan replika lilin dirinya itu dalam jumlah yang cukup banyak, hingga akhirnya membuat Luffy sedikit kebingungan. Kemudian Luffy yang berusaha menggunakan instingnya itu untuk mencari keberadaan Mr. Tree yang asli. Pada akhirnya Mr. Tree pun berhasil ditemukan dan dikalahkan oleh Luffy dengan sekali tendang saja. Kemudian Karu yang melihat Miss Golden Week yang akan mengendap-endap pergi, dia pun juga ikut dihajar pula oleh Karu karena saking kesal. Di sisi lain, Sanji yang kembali ke tempat Going Merry yang masih sepi dan belum melihat semuanya kembali. Sanji pun merasa khawatir dan pergi mencari keberadaan Nami dan Vivi. Namun Sanji yang malah menemukan markas Mr. Tree yang menurutnya cukup aneh dan mencurigakan ada bangunan aneh di tengah hutan belantara. Sanji malah terbawa suasana karena di dalam sana ada teh kelas atas milik Mr. Tree sebelumnya, di mana Sanji malah enak-enakan santai sedangkan teman-temannya sedang bertarung mati-matian tadi. Kemudian Sanji yang mendengar ada panggilan masuk dari Denden Mushi milik Mr. Tree. Kita pun dijelaskan jika di dunia sana mereka berkomunikasi menggunakan siput yang mampu menghantarkan suara selayaknya telepon rumah di dunia kita. Kembali ke cerita, Sanji yang mengangkat panggilan dari Denden Mushi milik Mr. Tree. Ternyata panggilan itu dari Mr. Zero atau bos mereka yang bernama Crocodile. Hingga akhirnya Sanji pun berusaha meyakinkan jika Luffy dan kawan-kawan sudah berhasil dikalahkan, di mana Sanji berusaha berbicara dengan sopan seperti Mr. Tree agar tak dicurigai oleh si Crocodile. Kemudian Crocodile yang menjelaskan jika intel mereka akan mengantar Eternal Post menuju Alabasta. Seketika intel Barakue World pun dihajar habis-habisan oleh Sanji, di mana Sanji berhasil mendapatkan Eternal Post yang dibawa oleh intel tersebut. Saat panggilan sudah ditutup
oleh si krokodil, dia pun menyuruh Miss All Sunday untuk menyuruh Mr. Two pergi menghabisi Mr. Three karena ada yang aneh dengan Mr. Three tersebut. Di sisi lain, Dory yang tersadar dari pingsannya, seketika Brogy, Luffy, dan Usopp pun merasa begitu senang karena Dory tidak meninggal akibat tebasan senjata Brogy sebelumnya. Karena ternyata senjata mereka mulai tumpul termakan waktu karena usia senjata tersebut sudah berumur 100 tahun lebih. Tak lama kemudian, Sanji yang berhasil menemukan keberadaan Luffy dan kawan-kawan. Awalnya dia begitu senang saat melihat Nami dan Vivi karena pakaian mereka sudah koyak. Kemudian Sanji pun dibuat terkejut karena mereka malah bertemu dengan dua raksasa yang menurut Sanji raksasa hanyalah mitos belaka. Kemudian Sanji yang menunjukkan Eternal Post menuju Alabasta yang telah dia dapatkan dari Intel Barakuework tadi pun membuat mereka begitu bahagia karena mereka tak perlu menunggu selama 1 tahun untuk mengisi log post mereka di Pulau Little Garden. Luffy yang pamit kepada Dory dan Brogy jika mereka akan pergi dari pulau itu. Seketika Dory dan Brogy pun berbicara jika mereka harus melindungi Luffy dari sosok makhluk laut yang akan memakan mereka saat pergi nanti. Di mana Dory dan Brogy berbicara jika mereka berdua telah siap kehilangan senjata mereka masing-masing demi keselamatan Luffy dan kawan-kawan. Saat mereka akan pergi berlayar, Sanji pun masih mengungkit perlombaan berburunya itu kepada Zoro. Namun karena Nami begitu marah dan menyuruh menghentikan perdebatan konyol mereka berdua, seketika Zoro dan Sanji pun nurut-nurut saja kepada Nami daripada mereka dihajar oleh Nami. Kemudian Dory dan Brogy yang mengantarkan kepergian mereka di tepi Pulau Little Garden. Mereka berdua pun berbicara kepada Luffy untuk maju lurus saja apapun yang terjadi, di mana Dory dan Brogy akan mengurus apapun rintangannya yang akan mereka lalui saat keluar pulau itu. 何があっても何が分かったんだ。お別れだ。いつかまた会おう。必ず道を開けてもらうぞ。エルバフの名にかけて出たかしまく。見て、前。なんだこいつは。いいのか。大企業。どっかね、いいだよ。もちろんだ。諦めろ。そんなことより船を動かさなきゃ。私たちはルフィ、あいつら信頼できるんだろうな。保険の日よ。奴らを見てると昔を思い出す。大陸と間違えて上陸しちまったことを覚えている。エルバフに伝わる巨人族最強の槍を見よう。どうせの者は血に染まる蛇のみよ。見事。きた。すげえ。なんでできんだ。いかんのよ。いつはこれがエルバーグの戦士の力。Setelah Luffy dan kawan-kawan berhasil selamat dengan bantuan Dory dan Brogy, seketika Dory dan Brogy pun mengingat kembali kenapa mereka bisa bertarung selama ratusan tahun di pulau itu. Yang ternyata kejadian itu dipicu 100 tahun lalu oleh seorang gadis kecil yang bertanya kepada mereka berdua siapakah pemenang dari pertandingan berburu yang telah mereka berdua lakukan. Di mana Dory dan Brogy tidak mau mengalah satu sama lain karena hewan tangkapan mereka sama-sama besar. Yang mana dua tulang besar di pulau itu ternyata adalah tulang dari hewan buruan Dory dan Brogy. Di tempat Luffy saat ini, mereka yang begitu senang karena mereka berhasil melanjutkan perjalanan untuk langsung menuju Alabasta. Tiba-tiba saja Nami pun malah jatuh sakit, yang menyebabkan semua begitu panik karena hanya Nami sajalah yang mampu memprediksi cuaca yang akan datang dengan begitu akuratnya. Bahkan saat Vivi bertanya siapakah yang mengerti perihal ilmu kesehatan, ternyata semua juga bergantung kepada Nami kalau masalah sakit ringan-ringan saja. Di mana Sanji yang sudah menyiapkan makanan dengan gizi yang mencukupi sekalipun, pada akhirnya Sanji tak bisa berbuat apa-apa karena Sanji sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan makanan yang sehat-sehat untuk semua krunya.
Nami yang tak mau membuat Vivi begitu khawatir dengan kondisinya itu, dia pun menyuruh Vivi untuk melihat koran yang Nami dapatkan sebelumnya, di mana di sana tertulis jika sepertinya akan ada peperangan di Alabasta. Namun Nami yang tak ingin membuat Vivi begitu khawatir, Nami pun berpura-pura baik-baik saja dan segera menuju Alabasta dengan kecepatan penuh saja. Nami yang mencoba berdiri sekuat tenaga untuk memprediksi cuaca, Nami pun merasakan ada perubahan cuaca yang cukup drastis, di mana Nami menduga akan ada angin topan yang begitu besar akan tercipta di sekitar mereka. Walau semua orang kurang begitu percaya karena kondisi tubuh Nami begitu panas, namun melihat Nami begitu marah karena mereka tak mau menurut, Luffy dan yang lainnya pun segera merubah arah Going Merry sesuai perintah dari Nami. Selang beberapa waktu, betapa terkejutnya mereka karena setelah membelokkan Going Merry, tiba-tiba saja terciptalah angin topan tanpa mereka sadari sedang menuju ke arah Going Merry sebelumnya, di mana jika telat beberapa menit saja, mereka bisa saja tenggelam karena topan tersebut, yang mana Vivi pun mulai mengakui kemampuan prediksi cuaca milik Nami yang tidak dimiliki oleh sembarangan orang karena cuaca di Grand Line yang tak menentu itu. Saat cuaca berganti menjadi hujan salju, Zoro pun berbicara kepada Luffy dan Usopp jika ada orang aneh yang berdiri di atas air tepat di depan mereka. 人が立てると思うか。あれ何なんだ。何って何がお、冷えるな今日は。冷える冷える。いや、冷えるな今日は。そうか。この忙しい時にやべえ海賊船 Luffy, Zoro, dan Usopp yang begitu terkejut jika orang misterius itu ternyata menaiki sebuah kapal selam, yang mana kapal selam itu adalah kapal bajak laut yang tak sengaja bertemu dengan Luffy. Kemudian Sanji yang keluar pun begitu terkejut pula karena kondisi mereka sudah terkepung oleh musuh, di mana bajak laut itu dipimpin oleh seorang pria bernama Wapol. Luffy yang begitu terkejut karena Wapol memakan apa saja di sana, dari senjata tajam hingga bagian Going Merry. Anak buah Wapol pun menjelaskan jika kapten mereka merupakan seorang pemakan buah iblis yang mampu memakan apa saja dengan mulut lebarnya itu. Tentu saja Luffy yang melihat Going Merry dirusak pun tak tinggal diam dan malah melawan balik. Wapol yang terpental begitu jauh akibat serangan Luffy, anak buah Wapol pun segera pergi untuk mencari keberadaan Wapol yang terpental ke arah utara. Di sisi lain, Smoker yang dulu sempat mencari keberadaan Luffy di lautan Grand Line, dia pun mendapat laporan dari anak buahnya jika markas pusat telah berhasil menyadap pembicaraan Mr. Zero yang merupakan organisasi buron dari pemerintah dunia akan tindakan kriminal mereka. Dan kali ini pun markas pusat mendapatkan sebuah nama yang tak asing, di mana Vivi yang disebut dalam percakapan itu pasti ada kaitannya dengan perang dingin yang sedang berada di Alabasta saat ini. Dan kali ini pun tujuan Smoker dan Luffy pun sama-sama pergi menuju Alabasta. Esok paginya, Usopp yang berusaha memperbaiki Going Merry yang rusak akibat ulah Wapol. Usopp pun berharap jika suatu saat nanti mereka punya anggota yang bisa memperbaiki Going Merry. Usopp yang begitu terheran-heran kenapa cuaca kali ini tidak sekacau saat mereka baru pergi dari pulau. Vivi pun menjelaskan jika mereka sudah mendekati salah satu pulau, di mana masing-masing pulau di Grand Line sana memiliki satu musim permanen yang tak akan pernah berubah, yang mana tiap-tiap pulau memancarkan masing-masing medan magnet yang begitu kuat hingga akhirnya mengakibatkan iklim pulau itu bertabrakan di tengah-tengah laut dan menciptakan kacaunya cuaca di lautan tengah. Tak lama kemudian, mereka yang berhasil menemukan sebuah pulau yang berwarna putih di seluruh permukaannya. Vivi pun menjelaskan jika pulau itu bernama Pulau Drum, yang merupakan pulau musim salju, di mana selama ribuan tahun selalu turun salju setiap harinya.
持病の島に入ってはいけない病か。時の化け物とかいいんじゃねえのか。そもそも人がいるのかどうかが大問題。こんなに好きだ。幸せだ。あれ。ところでルフィ、お前寒くねえのかその格好で。Saat mereka baru saja ingin pergi mencari seorang dokter untuk mengobati Nami, alangkah terkejutnya jika para penduduk langsung mengusir Luffy dan kawan-kawan karena para penduduk begitu memuji bajak laut, hingga akhirnya Salug yang tak sengaja menembak Vivi. Luffy pun seketika marah dan akan mengamuk di sana. Namun untung saja Vivi masih bisa menghentikan kemarahan Luffy karena dia hanya terluka di bagian lengannya saja. Luffy yang bersujud dan meminta maaf kepada para penduduk sambil berkata jika Luffy tak pantas menjadi seorang kapten, di mana Luffy tak bisa mengalahkan keegoisannya itu demi keselamatan Nami. Seketika Luffy pun juga ikut bersujud pula sambil meminta maaf kepada para penduduk akan sikap kurang ajarnya tadi. Kemudian para penduduk yang mendengar ucapan Vivi jika mereka hanya ingin temannya sembuh dan akan pergi tanpa membuat ulah, Luffy dan kawan-kawan pun diizinkan untuk singgah di sana sampai Nami benar-benar sembuh. Zoro yang bertugas untuk menjaga Going Merry bersama Karu, Zoro pun malah berlatih seorang diri di tengah hujan salju yang begitu tinggi di sana tanpa memakai pakaian. Di tempat lain, Luffy yang diantar oleh seorang laki-laki yang bernama Dalton, Nami pun diistirahatkan sejenak di dalam rumah Dalton sambil menjelaskan jika dokter di pulau itu hanya ada satu orang saja yang tinggal di dalam kastil yang terletak di puncak gunung tertinggi di pulau tersebut, di mana ada seorang dokter yang bernama Dr. Kureha yang dijuluki sebagai seorang penyihir karena Dr. Kureha yang sudah berumur 140 tahun terlihat seperti seorang penyihir saja. Dalton yang menjelaskan jika Dr. Kureha dalam 1 minggu sekali akan turun gunung dan mencari orang-orang yang sakit. Vivi pun begitu penasaran bagaimana cara Dr. Kureha naik turun dari gunung. Hingga akhirnya Dalton pun menjelaskan jika Dr. Kureha punya partner sosok monster mengerikan yang selalu dia gunakan untuk naik turun gunung secara misterius selayaknya seorang penyihir sungguhan. Karena Dr. Kureha sudah turun gunung kemarin lusa, maka mau tidak mau mereka harus naik ke atas gunung itu dengan cara memanjatnya daripada nyawa Nami tidak tertolong. Kemudian Nami yang mendengar rencana Dalton pun mengikuti saran tersebut, di mana Luffy akan mengantarkan Nami naik sambil dijaga oleh Sanji. Saat Luffy bersiap-siap untuk pergi, Dalton pun menyarankan Luffy untuk berhati-hati karena di hutan sana merupakan tempat tinggal para kelinci salju yang begitu ganas, di mana mereka harus berusaha untuk menghindari pertarungan jika tak ingin Nami kenapa-napa. Setelah mendengar peringatan Dalton, Luffy dan Sanji pun segera pergi dengan tanpa rasa ragu sama sekali. Namun saat baru saja mereka masuk ke dalam area hutan, Luffy dan Sanji pun dihadang oleh segerombolan kelinci salju yang dimaksud oleh Dalton tadi karena Sanji telah menendang salah satu anak kelinci salju tersebut. Di tempat lain, Dalton yang bercerita kepada Vivi dan Usopp jika di pulau itu dulunya punya banyak begitu dokter. Semuanya pun seketika berubah saat ada kelompok bajak laut yang bernama Kurohige telah datang berlabuh di pulau itu dan menjajah para penduduk di sana. Bahkan raja yang seharusnya bertanggung jawab untuk melindungi para rakyatnya pun malah kabur bersama para 20 dokter terbaiknya itu dan meninggalkan pulau Drum tersebut tanpa peduli nasib rakyatnya. Saat Dalton menyebutkan nama raja di pulau itu jika sang raja bernama Wapol, seketika Vivi dan Usopp pun teringat jika saat mereka menuju pulau Drum tersebut sempat bertemu dengan Wapol yang menanyakan apakah Luffy punya Eternal Post menuju kerajaan Drum. Ternyata Wapol tersesat di lautan Grand Line dan tak bisa kembali ke tempat kerajaan Drum saat dia kabur beberapa bulan lalu dari serangan bajak laut Kurohige. Di sisi lain, Wapol yang tanpa sengaja berhasil menemukan pulau Drum dari kejauhan. Dia pun terlihat begitu senang karena sepertinya bajak laut Kurohige tidak begitu banyak merusak pulau tersebut. Saat Wapol menyuruh anak buahnya untuk melaju dengan kecepatan penuh menuju pulau Drum, film pun bersambung. Cukup sekian di episode kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.